Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ayu Wandira, Andini, Dea Ananda, dan juga Davi. Nah, di sini materi pertama akan dijelaskan oleh Ayu Wandira. Baiklah, saya akan menjelaskan materi 1 dan 2 tentang kekasan tingkah laku kognitif remaja dan teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang kekasan tingkah laku kognitif remaja, yang mana ada 3 kekasan tingkah laku kognitif remaja. Yang pertama, itu remaja mulai berpikir secara abstrak. Yang kedua, remaja mulai berpikir secara idealis. Yang ketiga, remaja mulai berpikir secara logis. Nah, untuk materi kedua tentang teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja, ada 4 tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap sensori motor, terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun dengan ciri perkembangan menggunakan tindakan atau langkah demi langkah. Dan untuk tahap yang kedua ada praoperasional yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, ciri perkembangannya ini seperti penggunaan simbol atau bahasa. Nah, untuk tahap ketiga itu ada operasional konkret yang terjadi pada usia 8 sampai 11 tahun dengan menggunakan aturan pakai yang jelas dan logis serta kekekalan. Nah, untuk tahap keempat ada operasi formal yang terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Ciri perkembangannya itu seperti hipotesis, abstrak, deduktif, dan induktif. Nah, itulah materi 1 dan 2 yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perkembangan berpikir dan perkembangan tingkah laku sosial. Nah, berpikir di sini dapat didefinisikan sebagai perkembangan atau berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Tahap perkembangan pola pikir pada manusia yaitu rasa ingin tahu, mitos, penalaran dedukatif, penalaran indukatif, dan konsep metode ilmiah. Nah, di sini penalaran dedukatif mengacu pada proses logis untuk menarik kesimpulan spesifik dari pernyataan atau pengamatan umum. Sedangkan penalaran indukatif yaitu proses logis untuk memperoleh generalisasi dari pengamatan khusus. Perkembangan tingkah laku sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial yaitu pembangkangan atau negativisme, lalu agresi atau aggression, dan berselisih, menggoda, persaingan, kerjasama, kekuasaan, mementingkan diri sendiri, dan simpati. Nah, lalu di sini ada juga faktor yang mempengaruhi tingkah laku sosial, yaitu yang pertama keluarga, kedua kematangan, ketiga status sosial ekonomi, keempat pendidikan, dan kelima kapasitas mental atau emosi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan berpikir dan moral, perkembangan kognitif, dan perkembangan kepribadian. Perkembangan moral adalah ukuran yang dibuat untuk mengukur tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan pikiran, perasaan, dan penalaran. Tahap-tahap perkembangan moral menurut John Dewey adalah 1. Tahapan pramoral. 2. Di tingkat ini anak masih berpikir egois. 3. Tahap konvensional. 2. Tahap onotom. Materi yang kedua adalah perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian. Perkembangan kognitif adalah tahap-tahap perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, menggali informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Perkembangan kepribadian adalah sebuah wawasan pengetahuan dan keterampilan manusia yang bersifat sangat luas dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Dalam masa remaja, perkembangan kognitif
meliputi 1. Perkembangan operasional formal. 2. Kognisi sosial berupa egosentrisme. 3. Pengambilan keputusan. Sedangkan perkembangan kepribadian dalam masa remaja yaitu kecenderungan remaja melakukan originalitas dan berdiri sendiri. Perkembangan pemahaman agama pada remaja tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan moral seorang remaja. Bagi seorang remaja, agama memiliki sebuah arti bahwa agama merupakan sebuah kerangka moral yang akan dijadikan acuan dalam tingkah lakunya. Pemahaman agama pada fase remaja merupakan bentuk lanjutan dari pemahaman nilai agama yang telah diterimanya pada saat anak-anak, sehingga fondasi nilai agama memang berdasarkan pada penanaman pemahaman tentang konsep agama pada saat fase sebelumnya. Adapun yang membedakan pemahaman agama pada fase anak dan fase remaja adalah pada fase anak-anak, konsep agama diberikan dalam bentuk simbol nyata, sedangkan pada fase remaja sudah dalam bentuk abstrak. Agama akan diintegrasikan dalam bentuk nilai-nilai agama yang lebih rasional daripada pemahaman yang mereka lakukan saat masih anak-anak. Remaja akan menyesuaikan diri terlebih dahulu untuk bisa menganalisa tentang nilai agama yang dimilikinya sebelum mereka menganalisa ideologi agama lain. Nah, dari beberapa video yang kami jelaskan tadi dapat teman-teman pahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.